Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana bikulli kamali wa amaral insana biihtiramin nas wa naha 'anis sakhriyati wat talmiziyati wat tanabuziyah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Salam tahiyat tanda hormat kepada Dewan Hakim yang arif dan bijaksana. Hadirin pecinta syarhil Quran yang kami banggakan. Perundungan tidak membuatmu lebih kuat, melainkan membuatmu lebih jahat. Menurut data terakhir studi program for International Assessment PISA pada tahun 2023 menunjukkan bahwa Indonesia menempati posisi negara kelima dengan kasus perundungan tertinggi di dunia. Sekitar 41% pelajar Indonesia yang berusia 15 tahun telah mengalami kasus perundungan. Masih hangat diingatan kita hadirin sebuah berita 8 tahun silam, tepatnya pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 kembali heboh di tanah air kita berupa tuduhan kasus perundungan hingga berujung pada pembunuhan sepasang kekasih yang dilakukan oleh sekumpulan geng motor di Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Pergaulan remaja saat ini telah diwarnai perasaan diri lebih baik dari orang lain yang dapat menimbulkan aksi perundungan. Lantas timbul pertanyaan, bagaimana cara kita untuk menghentikan tingginya kasus perundungan dan krisisnya moral remaja saat ini? Sebagai jawabannya, bersamaan dengan momentum musabaqah syarhil Quran ini, kami akan menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran yang berjudul Mengeliminasi Perundungan di Kalangan Remaja. Sebagai rujukan, marilah kita simak firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 11 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لا يسخر قوم
عسى أن يكونوا خيرا منهم عسى ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan fasik setelah beriman. Siapa yang tidak beriman, mereka itulah orang-orang zalim. Hadirin pecinta syarhil Quran yang dirahmati oleh Allah, ada 3 istilah dalam ayat tersebut, yaitu pertama, yaskhar. Menurut Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah halaman 608, memaknai kata yaskhar adalah perbuatan menyebutkan kekurangan orang lain dengan tujuan menertawakan, baik itu dengan ucapan, perbuatan, atau tingkah laku. Yang kedua, talmizu,
Menurut Syekh Al-Raghib Al-Asfahani dalam Al-Mufradat fi Gharibil Quran halaman 436, yang berarti mencemooh, menggunjing dan terus-menerus menyebutkan aib yang terkadang diiringi dengan candaan. Dan yang ketiga, tanabazu, yang berarti pemberian gelar. Menurut Syekh Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi halaman 235 menjelaskan bahwa tidak diperkenankan bagi setiap muslim yang beriman untuk saling memanggil dengan gelar yang tidak disukai dan menyakiti hati. Hadirin rahimakumullah, lantas timbul pertanyaan, bagaimana cara kita untuk mengeliminasi perundungan di kalangan remaja? Jawabannya adalah dengan meletakkan akhlakul karimah sebagai pondasi pergaulan dengan orang lain, baik secara intelektual, spiritual, dan bermoral. Betul apa betul hadirin? Mantap. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mengeliminasi perundungan di kalangan remaja, yaitu pertama, di sekolah dapat dibentuk Satgas Penanganan Perundungan untuk memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi bagi peserta didik. Yang kedua, di keluarga Harus menjalin komunikasi yang terbuka agar ditemukan solusi yang tepat untuk memecahkan masalah perundungan. Yang ketiga, di lingkungan masyarakat diperlukan kampanye terus-menerus dari seluruh lapisan masyarakat mengenai dampak perundungan dan sanksi hukum berupa tindak pidana dan denda bagi para pelaku perundungan. Sebagaimana dijelaskan pada pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang tindak pidana bullying atau perundungan anak. Dan yang keempat, penguatan kesehatan mental psikologis bagi korban perundungan. Hadirin yang kami cintai, moralitas yang baik dan saling menghargai setiap kekurangan orang lain dapat menghilangkan perundungan dan konflik antar remaja. Hal ini telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Luqman ayat 18 berikut lantunannya. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong,
Dan janganlah berjalan di bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, lagi sangat membanggakan diri. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah. Menurut Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah volume 11 halaman 139 menjelaskan bahwa ayat ini merupakan nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya agar berakhlak dan memiliki sopan santun ketika berinteraksi kepada sesama manusia. Kemudian kata mukhtalan dan fakhuran dalam ayat tersebut mengandung makna kesombongan. Mukhtalan, sombong yang terlihat dari tingkah laku, dan fakhuran, kesombongan yang terdengar dari ucapan. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, laqad yurja li jarihis sayfi bur'un wala bur'a lima jarahal lisan. Kalau pedang lukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Tapi kalau lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari? Hadirin rahimakumullah. Karena mulut badan binasa, lidah memang tak bertulang. namun sekali merundung orang, maka sakitnya melebihi sayatan pedang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salamatul insani fi hifdzil lisan. keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu, kami mengajak terutama para remaja untuk melakukan 4T. Tutup, tatap, titip, dan tetap. Tutup semua aib perundungan yang mungkin pernah kita lakukan. Tatap masa depan yang lebih indah tanpa perundungan. Titip doa pada siapa saja yang dekat pada kita, agar senantiasa dilindungi oleh Allah dari kasus perundungan. Tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengeliminasi perundungan. Hadirin yang kami cintai, dari syarahan tadi dapatlah kita ambil kesimpulan bahwa untuk mengeliminasi perundungan di kalangan remaja dapat dilakukan dengan cara meletakkan akhlakul karimah, dimulai dari diri sendiri, di keluarga, di sekolah, hingga diperlukan partisipasi seluruh elemen untuk mencegah dan mengeliminasi perundungan. Together we fight, stop the bullying. Bersama kita lawan, bersama kita lawan, bersama kita lawan perundungan, kita hentikan. Demikian syarahan Al-Quran yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Akhirul kalam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.